Oke, hari ini kita akan belajar mengenai masih pengolahan sinyal digital, ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai representasi sinyal digital. Nah, kita sudah membahas di video sebelumnya mengenai operasi pada sinyal gitu ya, ada penambahan pengurangan, perkalian pembagian ya, dengan skalar tentunya, kemudian pergeseran. Nah, sinyal digital dapat direpresentasikan pertama dengan menggunakan rumus matematika. Ya. Nah, rumus matematika secara umum, Xn adalah sigma K dari min infinity sampai infinity dari Xk dikalikan impuls dari N min K. Oke? Nah, kenapa kita punya rumus seperti ini? Nah, Xn dan Xk bedanya apa? Gitu kan? Nah, Xn dan Xk ini kan sama ya. Hanya saja kita di sini satuannya N ya, satuan waktunya N. Di sini kita menggunakan satuan waktu K. Gitu ya. Nah, apa satuan waktu K ini? Nah, kita kalau Xk adalah sinyalnya itu sendiri memang. Nah, impuls N min K ini apa? Coba kita gambarkan sigma K sama dengan min infinity sampai infinity dari impuls N min K. Ya. Kalau kita hitung dulu secara matematis, sigmanya mau kita buka, artinya ini adalah sigma delta N plus infinity, gitu kan, plus hingga tambah delta N plus infinity min 1 tambah sekian 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 tambah impuls N, ya, artinya ini min sekian terus sampai N tambah impuls N min 1, gitu kan, impuls N min 2 tambah sekian sampai N min infinity, ya. Jadi ini kan dari min infinity sampai dia infinity, ya. Nah, kalau kita mau gambar, ini kan akan sangat panjang karena dari min infinite sampai min infinite, sampai infinite. Impuls N dia ada di sini, N min 1 di sini, N min 2 di sini, min 3 di sini, seterusnya. Ini juga seterusnya ke samping. Artinya ini akan ada terus min infinite sampai infinite. Nah, tapi sekarang kita akan coba bagaimana kalau K-nya ini kita limit. Ya, kita potong, kita batasi tidak dari min infinite sampai infinite. Kita coba sigma K sama dengan 2 sampai 5 dari impuls N min K. Mari kita gambar. Ya. Ini kalau kita pecah dulu adalah N min 2 tambah impuls N min 3, impuls N min 4, tambah impuls N min 5. Ya. Nah, bagaimana kalau ini, impuls ini kita gambarkan ya. Kalau kita gambarkan ya, ini adalah sigma K sama dengan 2 sampai 5 impuls N min K. Ini N ya. Ini K ya. Ini K. Sorry, ini N ya. Ini N. Ini N. Sistem waktu kita kan masih N. K ini hanya
sistem hitungan counter dummy aja gitu ya. Ini 2, 3, 4, 5 berarti kita mulai dari 2n, impuls n-nya 0, impuls n-nya 1, n-1-nya 0, masuk impuls n-2, n-3, n-4, n-5. Artinya 6, 7 udah nggak ada juga ya. Artinya cuman segini aja. Ya, semua tingginya 1. Karena ini semua tingginya 1 dan semua berada pada titik waktu yang berbeda. Nah, apa yang terjadi kalau ini kita masukkan ke xn ini? Kita punya xn sama dengan sigma k sama dengan 2 sampai 5, xk dikalikan impuls n-k. Ya. Artinya apa? Nanti xk kita pun akan cuman jadi, karena impuls n-1, -2 ini semua nilainya 1, jadi ini hanya tinggal x2, x3, x4, x5. Nah, tinggal x2, 3, 4, 5 ini apa gitu kan? Artinya apa? Dari rumus ini kita akan pelajari bahwa xn, suatu sinyal terdiri dari amplitudo sinyal itu di semua waktu dikalikan ini cuplikan satuan. Artinya ini adalah batasan waktu kita. Sinyal kita harus kita atur mau ada sepanjang selama berapa waktu, dari cuplikan keberapa sampai cuplikan keberapa. Misalkan ini dari cuplikan kedua sampai kelima kita taruh sinyalnya. Ya. Nah, itu cara pertama. Representasi menggunakan rumus matematika. Nah, yang kedua ya, rumus matematikanya tadi saya tulis K sama dengan, saya tulis N sampai M aja ya, karena supaya N-nya bisa jadi infinity, bisa jadi bukan juga seperti tadi ya. Nah, ini adalah dari A sampai B aja ya, biar nggak pusing. X, K, impuls n-k ya. Ini xn kita. Kemudian kita bisa merepresentasikan dengan cara gambar. Ya. Nah, misalkan saja ini adalah titik cuplik ke A, ini adalah titik cuplik ke B. Nah, di sini kan akan ada ya contoh-contoh aja ya. Nah, ini menggunakan gambar. Ya. Misalkan aja fiktif ini tingginya A, B, C, D, E, F, G misalkan gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan gambar. Yang ketiga adalah kita dengan menggunakan diagram blok. Diagram blok. Diagram blok ini bagaimana? Ini Xn, ini N ya. Nah, kalau diagram blok, kita harus memecahkan dulu si ininya, ya, si rumus umumnya. Misalnya tadi sigma K sama dengan 2 sampai 5, XK dikalikan impuls n-k. Nah, misalnya A kali impuls n-1, B kali impuls n-2, tambah C kali impuls n-3, tambah D kali impuls n-4, tambah E kali impuls n-5. Oke? Nah, artinya kita bisa lakukan gambar ya. Dengan cara gambarnya adalah gini. Ini impuls n-1, 2, 3, 4, 5. Nah, artinya berarti kan masukan kita adalah impuls n di sini. Ya. Kemudian yang kita lakukan adalah menunda 1 kali. Nah, penundaan 1 kali ini
ya. Itu lambangnya adalah unit tunda set pangkat min 1. Ini ada hubungannya dengan transformasi set yang nanti akan kita pelajari. Tapi untuk sementara ini adalah si yang kita pakai aja, pakai set min 1, terima aja bahwa setiap kali ada set min 1 artinya tergeser 1 ya. Kemudian di sini ada pengali dengan A ya. Kemudian ini set pangkat min 1 lagi karena ada 5 sampai n min 5 ya. Sorry, ini dari 1 sampai 5 deh, saya ubah ya biar nggak susah. Min 1, ini 1, 2, 3, set min 1, 4, set min 1, 5 ya. Kemudian ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini adalah E. Oke. Nah, semua kita gabungkan ya. Menjadi satu sumasi di sini. Kan ditambahkan semua ke sana. Sumasi ya. Nah, ini adalah XN kita. Ya. Impulse N ditambah ya, ini pertambahan dengan impulse N-1 dikali A. Nah, ini ada yang namanya diagram blok seperti ini. Sinyal input, kemudian ini unit-unit tunda untuk penggeseran, dan juga lambang segitiga ini untuk amplitudo-amplitudonya. Oke? Nah, itu adalah kita pelajari mengenai representasi sinyal. Ada 3 ya. Thank you for watching.